Ada 36 unit rumah menteri di Ibu Kota Nusantara. Anggaran untuk 36 rumah adalah 509,1 miliar rupiah. Satu unit rumah memiliki luas lahan 1.000 meter persegi, sedangkan untuk luas bangunannya ini sebesar 580 meter persegi. Rumah menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Lantai pertama untuk area kedinasan, kemudian di lantai kedua untuk area privat keluarga, dan di basement untuk kamar sopir, kamar mandi, dan ruang jaga. Jadi total ada 8 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, dan ada juga area barbecue. Rumah para menteri ini mengusung tema open space dengan sejumlah fasilitas CCTV, penggunaan panel surya, kemudian juga sistem smart design building dengan akses internet 100% dan wifi. Juga dilengkapi dengan mebel yang lengkap. Menteri Agraria Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, saudara, bicara soal lahan IKN yang masih bermasalah. AHY bilang akan mencari win-win solution agar warga dapat keadilan. AHY menyebutkan ia mendapat arahan agar masyarakat adat di lahan IKN mendapatkan keadilan. Ia mengaku masih perlu mempelajari dan memahami lebih lanjut soal permasalahan tanah di IKN agar bisa mendapatkan solusi terbaik. Sebelumnya, masyarakat adat di Pemaluan, Kalimantan Timur mendapatkan ultimatum dari otorita IKN. Mereka mendapatkan waktu 7 hari untuk pindah tempat tinggal sebelum dirobohkan. Yang beliau sampaikan, selalu ada jalan bagaimana mencari win-win solution. Ada misalnya skema relokasi, kemudian penggantian rugi, dampak sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan OIKN karena ini sudah menjadi domain OIKN. Yang jelas kalau Kementerian ATR BPN itu kan dari awal bertugas untuk menyiapkan lahannya dan meyakinkan agar itu bisa digunakan dengan baik. Dan terkait dengan status ataupun lahan di IKN, Ketua Ombudsman Muhammad Najih bilang pihaknya telah memberikan sejumlah evaluasi hingga rekomendasi kepada Kementerian ATR, BPN hingga otorita IKN agar status maupun lahan di IKN bisa diselesaikan dengan baik, khususnya yang menyangkut tanah adat atau tanah warga yang telah lama mendiami di sana. Melakukan inisiatif terhadap pemeriksaan atau isu mengenai pertanahan di IKN. Dan telah memberikan beberapa rekomendasi dan saran perbaikan terhadap penggunaan tanah untuk IKN. Persoalan pertanahan itu hendaknya menggunakan pendekatan persuasif, mengingat bahwa kehadiran masyarakat adat atau masyarakat yang lebih dulu ada itu hendaknya diberikan penghormatan dengan sewajarnya dan tentu dengan menggunakan pendekatan dialogis di dalam rangka menggunakan tanah yang tentu statusnya harus lebih jelas lebih baik.